Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita ada di segmen Market Buzz. Saham emiten konglomerasi milik Prayogo Pangestu menjadi movers bagi IHSG yang mencatat rekor baru pada penutupan perdagangan hari pertama di tahun 2024. Sementara itu penguatan saham yang dicatatkan emiten usaha Prayogo Pangestu dalam beberapa waktu terakhir telah mengantarkan menjadi orang terkaya di Indonesia pada akhir tahun lalu. Saham emiten konglomerasi milik Taipan Prayogo Pangestu pada perdagangan menjadi movers bagi pergerakan IHSG yang Selasa kemarin mencatat rekor baru saat penutupan sesi kedua di level 7.323,58. Dua saham emiten Prayogo Pangestu yakni TPIA dan BRPT menduduki puncak top gainers based on value setelah menguat masing-masing 8,57% serta 4,14%. Demikian pula dengan saham brand yang kembali menguat 1,67% ke level 7.600. Adapun kapitalisasi pasar saham pendatang baru ini telah mencapai 1.016 triliun rupiah. Adapun nama perusahaan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk telah mengganti nama perusahaan menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk dan telah disetujui pada RUPS luar biasa pada 29 Desember tahun lalu. Pergantian nama tersebut seiring dengan langkah diversifikasi emiten berkode saham TPIA ini ke bisnis di luar petrokimia. Kenaikan harga saham yang dicatatkan oleh sejumlah emiten grup konglomerasi Prayogo Pangestu belakangan ini mengantarkan Taipan Indonesia itu menjadi orang terkaya Indonesia sejak akhir tahun lalu. Hal itu terungkap dari data Forbes tanggal 2 Januari kemarin. Kekayaan Prayogo Pangestu tercatat sebesar 54,4 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 841,56 triliun rupiah. Angka tersebut melampaui dua Hartono bersaudara yang kini berada di urutan ketiga dan keempat di bawah Lau Tak Wong. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT PP Persero Tbk atau dengan kode saham PT PP berhasil mengantongi nilai kontrak baru sebesar 30,2 triliun rupiah hingga periode November 2023. Mayoritas perolehan kontrak tersebut berasal dari proyek pemerintah. PT PP Persero sebelumnya menetapkan target perolehan kontrak baru di 2023 sebesar 34,5 triliun rupiah. Dengan raihan pencapaian hingga November sebesar 30,2 triliun rupiah, sudah memenuhi 87,5% dari target yang ditetapkan perusahaan. Perolehan kontrak baru PT PP hingga November 2023 utamanya ditopang oleh proyek pemerintah dengan porsi 41%. Kemudian disusul proyek BUMN dan proyek swasta masing-masing sebesar 34 dan 25%. Dikutip dari berbagai sumber, Sekretaris PT PP Bakhtiar Effendi menyatakan, PT PP akan terus mengikuti tender tidak terbatas namun tetap berfokus pada market APBN, BUMN dan swasta yang prospektif serta memaksimalkan tender dengan proyek yang disertai uang muka agar tidak memberatkan cash flow di awal proyek. PT PP menilai peluang proyek pemerintah cukup besar ke depan. Hal ini seiring dengan peningkatan anggaran infrastruktur pada APBN 2024 sebesar 5,8% menjadi 422,7 triliun rupiah. Hal ini meningkatkan optimisme perusahaan baik dalam mendukung penyelesaian proyek strategis nasional. Sebagai strategi pertumbuhan ke depan, PT PP akan berfokus memperkuat core bisnis perusahaan di sektor konstruksi terutama di segmen infrastruktur dan gedung, serta lebih selektif dan prudent pada aspek investasi namun tetap mengoptimalkan aset existing seperti perumahan, apartemen, hotel, dan komersial. Berbagai sumber IDX Channel. Dan bersama kini kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari Amerika Serikat ada pidato anggota FOMC Barkin, kemudian dari Amerika Serikat masih ada Redbook secara year on year, dan juga ada data soal lowongan pekerjaan JOLTS di bulan November, dan juga dari Eropa ada tingkat pengangguran Jerman di bulan Desember. Kemudian dari India ada data soal indeks manajer pembelian atau PMI Desember. Di Singapura ada indeks manajer pembelian atau PMI di bulan Desember. Kemudian juga dari agenda emiten pemirsa, BBRI tanggal DPS dividen tunai interim, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kemudian juga PANR tanggal XHMETD, Panorama Sentra Wisata Tbk, Sona tanggal awal perdagangan nominal baru stock split, Sona Topaz Tourism Industry Tbk. Kemudian juga ada GMTD akan menggelar tanggal akhir perdagangan nominal lama atau stock split.
Ini adalah perusahaan dengan nama lengkapnya adalah Goa Makassar Tourism Development Tbk. Dan kita akan lihat pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa, nampaknya bursa-bursa utama Asia di pagi hari kompak dibuka melemah seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk Nikkei 225 di pagi hari ini dibuka melemah 0,22% di level 33.464,17. Kemudian STI Singapura melemah 0,96% di level 3.199,1. Kospi Korea dibuka melemah 2,15% di level 2.612,36. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,52% di level 16.788,55. Dan pemirsa, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Indra Ten, beliau adalah Investment Bank PT Panin Sekuritas. Selamat pagi Mas Indra. Halo, selamat pagi Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemarin di penutupan perdagangan sesi 2 IHSG berhasil tembus rekor terbaru dan juga beberapa sentimennya kemudian salah satunya adalah saham-saham yang dimiliki ataupun mungkin perusahaan yang dimiliki oleh Prayogo Pangestu begitu ya. Sejauh mana ini nampaknya juga memang menjadi concern ataupun mungkin hal yang membuat investor cukup menelisik saham-saham tersebut, Mas Indra? Iya, quietly good ya untuk performance market kemarin ya, untuk pembukaan kemarin menguat. Terus kalau kita ngelihat dari konglomerasi ya seperti Mas sebutkan ya, masih dalam grupnya Barito baik tahun lalu sama pembukaan tahun ini juga masih happening di grupnya Barito. Aku rasa sih trennya saham-saham grupnya Barito menjadi saham favorit sih masih berlangsung ya Mas, mungkin sampai election nanti sih. Oke, artinya untuk saham-saham konglomerasi ini nampaknya masih tetap difavoritkan oleh investor begitu ya, walaupun saham-saham tersebut mungkin masuk ke dalam saham pendatang baru di Bursa Efek Indonesia begitu ya? Iya betul Mas. Oke, lalu bagaimana dengan saham-saham konglomerasi lain menurut Anda? Apakah ada chance yang sama atau itu semuanya tergantung sentimen ataupun mungkin tergantung sektornya juga? Kalau aku lihat yang pertama sih untuk konglomerasi mungkin potensialnya nanti selanjutnya itu dari grup Salim ya, grup Salim sama grup Bakri, karena kan mereka juga tahun lalu sempat hot issue nih 1-2 tahun ini, jadi ada potensi di sana. Terus juga grupnya Raja Wali seperti Meta dan sebagainya dan anak-anaknya Archie itu juga masih ada potensi. Nah terus kalau kita ngelihat gimana grup-grup ini bisa happening, kalau kita lihat dari grupnya Barito sih mereka tuh happening karena pasti ada volatility-nya dulu. Contohnya dari IPO brand, terus juga penguatan brand kan cukup fantastis ya, harga IPO 700 sempat IPO stok ini menguat dalam 1 tahun ini jadi 6.000 something kan, 10 kali lipat returnnya. Jadi saya rasa mungkin apabila di grup-grup lain ada satu saham yang wonderful kayak brand, mungkin bisa ngedrive isu di market juga ya Mas. Baik, kalau kita lihat untuk saham-saham konglomerasi ataupun perusahaan-perusahaan konglomerasi ini memang saya proyeksi tidak kemudian sama lah ya, ada yang memang cukup direkomendasikan atau beberapa waktu yang lalu bahkan direkomendasikan netral saja, khususnya contohnya adalah untuk saham-saham Bakri Group begitu ya, banyak kemudian tidak merekomendasikan saham ini untuk dikoleksi, tapi belakangan ini dilirik lah. Ada apa dengan saham-saham konglomerasi ataupun perusahaan-perusahaan konglomerasi secara fundamental? Mungkin Anda bisa sampaikan Mas, apakah yang membuat nampaknya investor cukup tertarik dengan saham-saham dari perusahaan konglomerasi ini? Iya, terima kasih Mas. Jadi saham-saham konglomerasi ini quietly wonderful tuh karena ada corporate action. Mungkin seperti yang Mas sebutkan seperti saham Bakri ya. Kita tahu kan saham Bakri ini banyak melakukan corporate action sebelumnya seperti Bumi Resources Mineral, BRMS, terus juga Bumi juga, terus juga nanti ada Dewa yang rata-rata dimasukin oleh konglomerasi lainnya seperti Salim dan sebagainya Mas. Jadi yang nge-driver daripada saham-saham konglomerasi ini bangkit ya salah satunya ya corporate action, termasuk kemarin Meta Infrastructure itu kan juga diakuisisi sampai disuspend sahamnya untuk go private. Jadi kembali sih yang ngedrive saham-saham konglomerasi ini dari corporate action Mas. Oke, selain alasan fundamental dan juga adalah ada corporate action begitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan
secara teknikal ataupun mungkin secara momentum begitu. Oke, kalau kita lihat dari IHSG yang rebound 0,7% dan mencetak rekor baru di level penutupan kemarin, apa yang Anda bisa cermati dari penguatan ini? Apakah kemudian January effect sedang terjadi atau ada hal yang cukup diantisipasi oleh investor? Ya, kalau untuk January effect sih potensialnya terjadi sih ya. Maksudnya January effect, Januari will be volatile, tapi saya ngelihat kalaupun efeknya sejauh mana ya kita berbicara, saya rasa terbatas lah. Mengingat juga kita Februari itu 14 Februari mau election nih. Jadi mungkin kalau investor-investor yang lebih ke jangka pendek mungkin lebih banyak akan trading gitu. Sementara investor profesional, fund manager, institutional fund untuk berbicara invest, chip in di market, saya rasa mereka akan hold nunggu pemilu dulu, nunggu strategi kabinet sama rencana kerja pemimpin baru kita nih sampai 5 tahun ke depan. Jadi aku rasa sih kalaupun ada January effect will be limited sih Mas. Baik, sekalian juga kemudian edukasi lah ya kepada masyarakat apa yang terjadi di bulan Februari, Januari maksud saya. Sehingga kemudian terjadi pergerakan yang kita sama-sama sepakati bahwa itu adalah January effect begitu ya. Apa yang terjadi di bulan Januari ini sehingga kemudian nampaknya secara pergerakan, secara historical biasanya terjadi penguatan yang cukup menarik untuk dicermati Mas Indra. Iya, terima kasih. Honestly, January effect adalah seperti yang kita tahu bersama. Statistically, Januari itu fund manager, institutional fund ataupun profesional investor itu melakukan rebalancing untuk portfolionya di tahun ini. Makanya efek dari rebalancing itu tadinya fund yang exit di Desember untuk window dressing, mungkin dia dive in lagi di Januari. Nah, potentially big money flow-nya itu yang ngedrive January effect. Jadi potentially Januari itu lebih banyak mengalami penguatan. Secara statistik berlaku baik di bursa Indonesia maupun bursa regional. But honestly, karena kita ada election setiap 5 tahun sekali dan ini jatuhnya di bulan Februari, aku ngeliat itu yang membuat mungkin potensi January effect itu teredam ya di bursa saham kita. Oke. Seperti itu, Mas. Belum lagi ada sentimen dari The Fed yang kemudian diperkirakan akan dovish begitu ya. Ini yang nampaknya menjadi booster untuk kemudian terjadi pergerakan yang kita simpulkan January effect begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mas Indra dan Pusat tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.